Sahabat anak Indonesia, tragedi sebuah truk yang menabrak kerumunan massa mengakibatkan sekitar 10 orang meninggal dunia di tempat. Bahkan ditemukan di kolong truk yang menabrak, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Kemudian mengakibatkan juga 20 orang yang menurut laporan yang Komnas Perlindungan Anak terima saat ini dirawat di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Amanda dan Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Peristiwa ini tentunya membuat kita prihatin semua. Oleh sebab itu Komnas Perlindungan Anak turut berduka cita atas meninggalnya banyak orang, korban-korban yang saat ini juga mendapatkan perawatan di rumah sakit. Peristiwa seperti ini sebelumnya di Bekasi juga telah terjadi dan menewaskan puluhan orang akibat dari disinyalir sebuah truk yang remblong. Peristiwa yang serupa ini terus terjadi dan banyak mengorbankan jiwa-jiwa yang tidak pernah terpikirkan di dalam kehidupan. Yang terjadi kali ini, sahabatku anak Indonesia, justru ada sejumlah anak-anak yang terpaksa meninggal dunia, anak-anak yang sedang belajar di SD Kota Baru. Memang SD ini atau sekolah ini, lokasi sekolah ini adalah persis di pinggir jalan di Jalan Sultan Agung di Bekasi Barat. Atas peristiwa ini tentu Komnas Perlindungan Anak selain menyampaikan turut berduka cita, tetapi juga merekomendasikan kepada pemerintah Kota Bekasi agar membuat sebuah aturan-aturan di jam-jam sekolah, tidak ada lagi kendaraan yang lalu lalang di depan sekolah itu. Karena sekolah itu persis di tempat-tempat keramaian di pinggir jalan yang besar atau disebut jalan nasional. Tentunya Komnas Perlindungan Anak selain memberikan rasa nyaman bagi anak-anak yang sekolah di SD itu, belajar dari peristiwa yang terjadi akibat truk melakukan satu keadaan yang membuat anak cedera dan bahkan meninggal dunia. Dari peristiwa ini, sahabatku anak Indonesia, saya merekomendasikan kepada pemerintah Kota Bekasi, kalau belum bisa memindahkan sekolah itu di kerumunan atau di jalan-jalan umum yang bisa berdampak seperti apa yang sedang terjadi pada beberapa hari lalu, maka pada jam-jam tertentu sekolah, maka itu harus dibuat steril. Tidak ada lagi kendaraan yang lalu lalang di jalan nasional itu. Sekali lagi pada jam-jam tertentu. Namun kalau ada upaya melakukan pemindahan, merelokasi sekolah itu ke tempat yang lebih nyaman, itu lebih baik. Namun untuk melakukan satu langkah-langkah yang cepat, maka Komnas Perlindungan Anak mengusulkan pada jam tertentu masuk sekolah, pulang sekolah, betul-betul tempat itu atau jalan itu steril dari lalu lintas, baik itu truk, bis umum, angkot dan sebagainya, dan dijaga ketat bahwa gerbang sekolah itu pada jam tertentu harus ditutup dengan rapi sehingga penjemputan juga tidak mengakibatkan terjadinya kemacetan yang itu juga menjadi masalah. Tentu saya berharap juga kepada Menteri Pendidikan agar sungguh-sungguh memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Bekasi agar segera mengimplementasikan apa yang menjadi usulan Komnas Perlindungan Anak. Ini semua demi kepentingan terbaik anak. Karena apa, sahabatku anak Indonesia? Karena kasus-kasus yang serupa sering kali terjadi dan saya kira belum hilang dari ingatan kita. Kejadian yang serupa juga beberapa bulan yang lalu terjadi di Bekasi, terjadi di Cianjur, dan di beberapa tempat. Ini harus menjadi koreksi kita bersama supaya persoalan ini atau kejadian-kejadian yang serupa tidak terjadi lagi, apalagi menjadikan korban anak-anak. Ada banyak anak-anak saat ini berada dalam sekolah-sekolah yang tidak nyaman, tidak memenuhi standar-standar kenyamanan bagi anak-anak yang menjalani proses pendidikan, baik itu di tingkat TK maupun tingkat SD, SMP, dan SMA. Sahabatku anak Indonesia, masih banyak sekolah-sekolah justru di tempat-tempat keramaian yang tidak bisa menjamin rasa nyaman bagi anak untuk menikmati dunianya, yaitu dunia pendidikan. Inilah yang terjadi di Bekasi. Dari 10 orang yang tertabrak dan meninggal dan ditemukan mayatnya di bawah kolong truk itu, sebagian juga adalah anak-anak yang menjalani
pendidikannya, sekolahnya di SD Kota Baru, persis di TKP, di mana banyak anak-anak pada saat itu gerbang sekolah dibuka, lalu kemudian ada yang ingin menyeberang, ada yang ingin jajan dan sebagainya. Ini juga mengakibatkan anak-anak ini terancam jiwanya. Oleh sebab itu saya berharap dalam segera mungkin, jika sekolah itu belum bisa dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman, maka ada aturan-aturan yang harus disepakati bersama dengan polisi lalu lintas. Jam-jam tertentu, jam masuk sekolah, pulang sekolah dan sebagainya harus betul-betul steril dari lalu lintas, dari truk sekalipun itu jalan nasional. Lalu kemudian yang kedua, setiap jam belajar pintu gerbang harus ditutup dengan rapi dengan penjagaan yang ketat. Dan saya minta juga penjemput-penjemput tidak bergerombol supaya tidak mengakibatkan kemacetan lalu lintas di jalan raya, baik itu di depan sekolah. Sekali lagi, Komnas Perlindungan Anak ikut prihatin terhadap kejadian ini, terhadap tragedi ini. Hendaknya ini tidak terjadi lagi pada masa-masa yang akan datang. Sekali lagi, selamatkan anak-anak untuk rasa nyaman menikmati pendidikannya. Itulah harapan Komnas Perlindungan Anak, dan kita berharap bisa berdiskusi, memberikan masukan-masukan agar betul-betul sekolah itu pada jam-jam tertentu steril dan sepi dari lalu lintas, sehingga itulah satu langkah untuk menyelamatkan anak dari proses belajar itu. Anak terlindungi, Indonesia maju.